Nama saya Dinda Fauzia dengan NIM akhir 079. Perkenalkan, nama saya Dinda, NIM 082. Perkenalkan, nama saya Ilham Bayu, NIM 575. Saya Farul Rosi, NIM 092. Apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen yang tidak dapat secara langsung dikendalikan oleh perusahaan perlu dicari informasinya semaksimal mungkin. Banyak pengertian perilaku konsumen yang dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya yang didefinisikan oleh Angel dan kawan-kawan pada tahun 1994, yang mengatakan bahwasanya perilaku konsumen sebagai suatu tindakan yang langsung dalam mendapatkan, mengkonsumsi, serta menghabiskan produk barang dan jasa termasuk proses keputusan yang mendahului dan disusul dengan suatu tindakan tersebut. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu faktor sosial budaya yang terdiri atas kebudayaan, budaya khusus, kelas sosial, kelompok sosial, dan referensi serta keluarga. Faktor lain adalah faktor psikologis yang terdiri atas motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan, dan sikap. Poin yang pertama adalah budaya. Budaya yang ada dalam sekelompok masyarakat merupakan seperangkat aturan dan cara-cara hidup. Dengan adanya aturan dan cara-cara hidup, sesuatu anggota dituntut untuk menjalani kehidupan yang serasi. Misalnya masyarakat diperkenalkan pada adanya baik buruk, benar salah, dan adanya harapan-harapan hidup. Dengan aturan seperti itu, orang akan mempunyai pijakan bersikap dan bertindak. Karena budaya adalah dinamis, budaya secara berkelanjut dan berevolusi, meramu gagasan-gagasan lama dengan kemasan baru dan seterusnya. Yang kedua yaitu adalah pengaruh keluarga, yang dimana pengaruh keluarga sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan dalam pembelian produk untuk kebutuhan keluarga. Kebutuhan keluarga didasarkan pada umur dan jenis kelamin anggota kelompok dalam keluarga. Dengan pertimbangan ini, perlu memperhatikan siapa-siapa yang menjadi pengambilan keputusan dalam membeli keperluan rumah tangga. Yang ketiga yaitu adalah persepsi konsumen, yang dimana citra adalah realitas. Oleh karena itu, jika komunikasi pasar tidak cocok dengan realitas, secara normal realitas akan menang. Pengiklanan yang tidak didasarkan pada realitas hanya akan menciptakan harapan yang lebih tinggi daripada kenyataan yang dirasakan. Akibatnya ketidakpuasan akan muncul dan akhirnya konsumen mempunyai persepsi yang buruk terhadap citra organisasi. Yang keempat ialah faktor psikologis. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu yang pertama adalah motivasi, yang kedua persepsi, yang ketiga pembelajaran, yang keempat keyakinan dan sikap. Di sini yang kelima, kepribadian dan gaya hidup. Usaha untuk membeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik tersebut meliputi usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Loyalitas merek. Loyalitas merek adalah keinginan melakukan dan perilaku pembelian uang. Dan beberapa kasus tertentu, loyalitas merek mungkin adalah hasil dari aktivitas kognisi dan pengambilan keputusan ekstensif. Loyalitas merek ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, loyalitas merek tak terbagi. Loyalitas ini adalah kondisi yang ideal. Dalam beberapa kasus, alasan tertentu, konsumen benar-benar hanya mau membeli satu macam merek saja dan membatalkan pembelian jika merek tersebut ternyata tidak ada atau tidak tersedia. Kemudian yang kedua, loyalitas merek berpindah sesekali. Loyalitas ini cenderung lebih sering terjadi karena konsumen kadang-kadang berpindah merek untuk berbagai macam alasan tertentu.
merek yang biasa dipakai mungkin sedang habis, suatu merek baru atau baru masuk ke pasar, dan konsumen mencoba-coba untuk memakainya. Kemudian yang ketiga, loyalitas merek berpindah. Loyalitas ini adalah sasaran bersaing dalam pasar yang pertumbuhannya lamban atau sedang menurun. Misal perusahaan-perusahaan yang bersaing di pasar celana jeans atau industri minuman keras sangat mengharapkan perpindahan mereka demi pertumbuhan jangka panjang mereka. Kemudian yang keempat, loyalitas merek terbagi. Loyalitas ini adalah pembelian 2 atau lebih merek secara konsisten. Misal, sampo memiliki tingkat loyalitas merek yang rendah. Salah satu alasan untuk hal ini adalah bahwa rumah tangga membeli berbagai macam sampo untuk anggota keluarga yang berbeda-beda atau untuk tujuan yang berbeda. Kemudian yang kelima itu pengabdian merek. Pengabdian merek adalah pembelian yang tidak memiliki pola pembelian ulang yang jelas. Ini adalah posisi lawan dari loyalitas merek tak berbagi. Kemudian saya menjelaskan tentang lingkungan produk. Lingkungan produk adalah rangsangan yang berkaitan dengan produk yang ditujukan dan dipahami seluruhnya oleh konsumen. Misalnya bagaimana sebuah perangkat radio tape berbunyi atau bagaimana sebuah baju sutra dirasakan juga mempengaruhi kognisi, afeksi, dan perilaku konsumen. Di dalam lingkungan produk ini bisa dilihat yang pertama dari ciri-ciri produk. Ciri-ciri produk adalah perangsangan utama yang mempengaruhi afeksi, kognisi, dan perilaku konsumen. Ciri-ciri tersebut dievaluasi konsumen dalam hal kesesuaian dengan tata nilai, kepercayaan, dan pengalaman pada masa lalu mereka. Misalnya ciri-ciri produk sebuah baju baru antara lain seperti warna, material, panjang lengan, jenis dan jumlah kancing, dan lainnya. Kemudian yang kedua, kemasan. Kemasan adalah elemen dari lingkungan produk yang untuk pemasarannya menanamkan uang lebih dari 50 miliar dolar per tahun. Asal mula ada 4 sasaran pengemasan yang selalu dipertimbangkan. Yang pertama, kemasan harus melindungi produk. Yang kedua, kemasan harus ekonomis dan tidak menambahkan biaya yang tidak dibutuhkan pada produk. Yang ketiga, kemasan harus memungkinkan konsumen menyimpan dan menggunakannya dengan mudah. Dan yang terakhir, kemasan secara efektif dapat digunakan untuk mempromosikan produksi kepada konsumen. Strategi produk didesain untuk mempengaruhi konsumen, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka panjang, strategi produk baru didesain untuk mempengaruhi konsumen agar mau mencoba produk. Dan untuk jangka panjang, strategi produk didesain untuk mengembangkan loyalitas merek dan mendapatkan pangsa pasar yang besar. Selanjutnya, karakteristik konsumen. Dalam penganalisaan hubungan konsumen produk adalah penting untuk menyadari bahwa konsumen itu beragam dalam keinginan untuk mencoba suatu produk baru. Berbagai jenis konsumen yang berbeda dapat mengadopsi suatu produk baru pada tahapan siklus hidup produk yang berbeda pula. Salah satu fokus utama penelitian konsumen adalah untuk mengidentifikasi karakteristik inovator dan perbedaan mereka dari konsumen lainnya. Selanjutnya, karakteristik produk. Karakteristik produk yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada compatibilitas atau compatibility, adalah sejauh mana suatu produk konsisten dengan afeksi, kognisi, dan perilaku konsumen saat ini. Misalnya jika kondisi-kondisi lainnya dianggap sama, jika suatu produk ternyata tidak membutuhkan perubahan penting pada nilai-nilai dan kepercayaan konsumen atau pada perilaku pembelian dan penggunaan konsumen, maka konsumen tersebut akan lebih cenderung mencoba produk tersebut ketimbang produk lainnya. Yang kedua, kemampuan untuk diuji coba atau trialability.
sejauh mana suatu produk dapat dicoba dalam jumlah yang terbatas untuk dipilih ke dalam jumlah-jumlah yang kecil jika untuk melakukan uji coba ternyata membutuhkan biaya yang tinggi. Yang ketiga ada kemampuan untuk diteliti atau observability, mengacu pada sejauh mana produk atau dampak yang dihasilkan produk tersebut dapat dirasakan oleh konsumen lain. Produk baru sering didiskusikan masyarakat sehingga cenderung diadopsi lebih cepat. Yang keempat ada kecepatan, adalah seberapa cepat manfaat suatu produk untuk dipahami oleh konsumen. Yang kelima ada kesederhanaan, adalah sejauh mana suatu produk dengan mudah dimengerti dan digunakan konsumen. Yang keenam ada manfaat relatif, adalah sejauh mana suatu produk memiliki keunggulan bersaing yang bertahan atas kelas produk, bentuk produk, dan merek lainnya. Yang ketujuh ada simbolisme produk, adalah apakah makna suatu produk atau merek bagi konsumen dan bagaimanakah pengalaman konsumen ketika membeli dan menggunakannya. Yang kedelapan ada strategi pemasaran. Sejumlah variasi karakteristik produk merupakan penyebab keberhasilan atau kegagalan produk dan merek. Walaupun tidak sepenuhnya merupakan suatu karakteristik produk, kualitas strategi pemasaran yang digunakan juga memiliki peran. Apakah suatu produk itu berhasil dan berkembang pula. Strategi pemasaran di sini adalah dalam promosi, harga, dan distribusi.